Warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi, siang, sore, atau malam kapanpun Bapak Pak Lukman menonton tugas ini. Saya Noventi Renara Rubowo. Saya Alvin ya. Dan ada Muhammad Dafa di belakang kamera dan bertugas sebagai editor dan pengumpul materi. Kali ini kami bertiga akan mengerjakan tugas UAS yang berjudul, di sini sesuai panduan kita akan mengambil tentang konflik dari ASEAN, khususnya di negara Indonesia dan Malaysia. Ya, benar. Coba Alvin. Yang pertama, di sini ada konflik Sipadan. Enggak, sebelum itu tuh banyak konflik di Indonesia dan Malaysia tuh, kayak yang saya inget ya, ada rendang, ada wayang yang diklaim sama negara sana. Reok juga ya, Reok. Terus ada yang baru-baru ini tuh ada, nggak baru-baru banget sih, ya 3 tahun kemarin. Iya, 3 tahun kemarin tuh ada kasus di ketika pembukaan SEA Games. Baik, nggak tahu ya emang sengaja atau tidak disengaja, di buku undangannya itu bendera Indonesia itu terbalik. Jadi kan aturan kan warnanya merah putih. Iya. Nah di buku itu jadi putih merah. Nah itu sempet gempar. Padahal itu tetangga kita sendiri Makanya ya. kan nggak tahu itu disengaja apa nggak sengaja, atau salah ngeprint atau apa gimana atau kan. mungkin ketiduran. Iya, itu kan misalkan lagi ini masa kebalik gitu kan, nggak mungkin kan. Nah makanya itu sempat gempar waktu itu, dan akhirnya pihak dari negara Malaysia sendiri akhirnya sudah meminta maaf. Dan udah dibetulkan ya, bisa dibilang masalah udah clear lah. Nah, ada Alvin mungkin mau nambahin apa? Di sini saya akan menjelaskan yang bagian-bagian yang ya gemparnya lah, bisa bilang lebih gemparnya, gitu kan. Kita ngambil 3 di sini ya. Yang pertama tuh ada konflik Sipadan dan Ligitan. Yang kedua tuh ada batik yang diklaim sama Malaysia. Terus yang ketiga tuh tadi bendera Indonesia yang terbalik. Nah, ya saya akan menjelaskan satu persatu ya. Jadi konflik Sipadan dan Ligitan itu di sana dalam kasus sengketa itu dengan Indonesia, keputusan tersebut dibacakan Ketua Pengadilan Gilbert Guillaume di gedung Mahkamah Internasional Den Haag di Belanda tepatnya kan, pada Selasa 17 Desember tahun 2002. Lama ya itu. 17 tahun. Udah 17 tahun. Nah, Mahkamah Internasional itu menerima argumentasi Indonesia bahwa Pulau Sipadan dan Ligitan tidak pernah masuk dalam Kesultanan Sulu seperti yang diklaim Malaysia. Nah, namun Mahkamah Internasional juga mengakui klaim-klaim Malaysia bahwa mereka telah melakukan administrasi dan pengelolaan konservasi alam di kedua pulau yang terletak di sebelah timur Kalimantan itu. Nah, pada babak akhir, Mahkamah Internasional menilai argumentasi yang diajukan Indonesia mengenai kepemilikan Sipadan dan Ligitan yang terletak di sebelah timur Pulau Sebatik, Kalimantan Timur itu tidak relevan. Karena itu, secara de facto dan de jure, dua pulau yang luasnya masing-masing 10,4 hektar untuk Sipadan dan 7,4 hektar untuk Ligitan itu menjadi milik Malaysia. Nah, keputusan yang diambil melalui pemungutan suara itu bersifat mengikat bagi Indonesia dan Malaysia. Kedua negara bertetangga itu juga tidak dapat lagi mengajukan banding. Sebelum diputus, anggota legasi Indonesia Amris Hasan mengakui argumen Malaysia memang lebih kuat dan dalam kasus sengketa Pulau Sipadan Ligitan ini. Nah, menurut dia ini negeri jiran diuntungkan dengan alasan change of title atau rantai kepemilikan dan argumen efektivitas. Nah, yang menyatakan kedua pulau itu lebih banyak dikelola oleh Malaysia. Nah, di situ Mahkamah Internasional juga memandang situasi Pulau Sipadan dan Ligitan lebih stabil di bawah pengaturan pemerintahan Malaysia. Nah, Menteri Luar Negeri Hasan Wirajuda dalam konferensi pers usai putusan di Den Haag, Belanda menyatakan pemerintah Indonesia menerima keputusan Mahkamah Internasional yang memutuskan Pulau Sipadan dan Ligitan masuk ke dalam kedaulatan Malaysia. Itu Nah, kalau Alvin nih kan pernah belajar kewarganegaraan kan di pas semester kemarin kan, pernah dengar yang namanya de jure sama de facto kan? Oh iya. Nah, itu yang disebut. Nah, kasus ini tuh
bisa dibilang tuh secara de facto itu Pulau Sipadan dan Likitan itu ada di Indonesia. Namun secara de jure atau secara hukum Pulau Sipadan dan Likitan itu dimiliki sama Malaysia. Kenapa? Karena yang sudah dijelaskan Malvin tadi sesuai hukum apa tadi? Hukum dari UNESCO-nya itu. Dari pemungutan suara Hubungan suara Indonesia. dan menteri siapa tadi? Hasan. Anggota delegasi Indonesia juga mengatakan bahwa emang pihak dari Malaysia sendiri mempunyai argumen yang kuat untuk memenangkan pulau tersebut, dan akhirnya secara hukum atau secara de jure pulau tersebut akhirnya jatuh ke tangan Malaysia. Padahal gede banget tuh 10 hektar sama 7 hektar Lumayan itu buat kelapa sawit juga buat kelapa sawit. Kelapa. Buat kelapa gading juga gede tuh. Stop it. Yang selanjutnya nih salah satu konflik yang bisa dibilang terpanas juga ya. Itu konflik pengklaman batik yang pernah dilakukan oleh Malaysia. Kayak kalian tahu kan, batik itu identik dengan Indonesia banget lah gitu. Bahkan Indonesia tuh punya hari batik. Pokoknya itu setiap tanggal 2 Oktober itu tuh namanya hari batik. Oh, iya benar. Makanya setiap pegawai tuh pakai batik semua. Hari Kamis. Hari Kamis. Jumat. Enggak, kalau di kampus saya enggak di kampus, di sekolah tuh hari Jumat biasanya saya. Oh. Pokoknya setiap minggu tuh wajib pokoknya pakai batik. Ada satu hari yang Ada satu hari. Kecuali minggu libur. Pagi Sabtu. Nah, Alvin jelasin paparan materi Di itu. sini ada klaim batik kawan-kawan ya. Jadi batik itu merupakan warisan budaya Indonesia yang harus dilestarikan. Selain sebagai warisan budaya, keindahan batik juga telah diakui dunia. Beberapa tokoh dunia pernah menggunakan batik Indonesia dalam berbagai kesempatan seperti Nelson Mandela. Nelson Mandela itu tuh kalau nggak salah tuh ini kan presiden Afrika Selatan. Iya, Beliau bagi yang belum tahu, Nelson Mandela tuh meninggal tuh tahun 2011 ya. Di umurnya 95. 90 panjang juga. Panjang, orang baik soalnya. Selanjutnya ada Barack Obama, Obama. yang kalian tahu lah semua, mantan presiden Amerika Serikat 2 periode yang pernah menghabiskan masa kecilnya di negara kita. Waktu sekolahnya SD-nya Di Assisi dia bahkan, Iya. tinggal di Menteng loh, masih ingat. Dan selanjutnya yang pernah pakai batik tuh orang ada terkaya di dunia. Bill Gates yang bikin microwave. Wih, Microsoft. Oh, Microsoft. Nah, Microsoft mana sih? Ayo, yang dan kalau kalian tahu Nelson Mandela itu ketika disemayamkan di pemakamannya menggunakan salah satu batik Indonesia kesayangan yang pokoknya yang paling disukain deh batik. Ntar dikasih footage-nya. Nih. Nah, coba Alvin lanjutin. Dulu tuh Malaysia tuh pernah mengklaim batik adalah milik mereka. Polemik pun muncul akibat klaim negeri jiran terhadap batik ini. Nah kan tahun 2008 pemerintah Indonesia tidak diam dengan klaim Malaysia tersebut. Pemerintah Indonesia pun mendaftarkan batik ke dalam jajaran daftar representatif budaya tak benda warisan manusia UNESCO atau representative list of intangible cultural heritage UNESCO. Nah, untuk mendapat pengakuan representatif sebagai warisan budaya, proses yang ditempuh oleh pemerintah Indonesia terbilang cukup panjang loh. Nah, berawal dari pada 3 September 2008 dengan proses nominasi batik Indonesia ke UNESCO yang kemudian diterima secara resmi oleh UNESCO pada Januari tanggal 9 tahun 2009. Nah, untuk diproses lebih lanjut. Terus puncaknya pada tanggal 2 Oktober tahun 2009 diakhiri dengan UNESCO mengukuhkan batik Indonesia dalam daftar representatif budaya tak benda warisan manusia yang dilaksanakan di Abu Dhabi, di Arab. Nah, dari situ 2 Oktober itu merupakan dikenang sebagai Hari Batik Nasional oleh negara Indonesia. Tuh. Nah, selanjutnya nih, yang terakhir tadi kita di awal tuh yang kata kita jelaskan kan. Ada yang sebelum lanjut, saya mau nekenin lagi bahwa benar-benar tuh batik tuh bukan budaya milik negara lain, tuh milik negara kita Indonesia ya. Bahkan ada diakui oleh UNESCO sendiri pada tanggal 2 Oktober 2009. Konflik yang terakhir yaitu konflik yang sebenarnya belum lama-lama banget sih, kayak baru 3 tahun terakhir ya. 2017 ya. Pas di helatan terbesar olahraga Asia Tenggara, yaitu konflik di mana bendera Indonesia itu terbalik ketika di buku, kayak ibaratnya tuh kayak buku undangan gitu deh. Kan di Malaysia tuh kebetulan tuan rumahnya, entah disengaja atau nggak disengaja,
atau kebetulan juga mungkin tiba-tiba bendera Indonesia itu kebalik di situ. Nah, itu yang buat orang-orang Indonesia tuh marah gitu. Bahkan waktu itu ada hashtag Shame on You Malaysia yang sempat trending di sosial media juga. Nah, untuk penjabarannya Alvin silakan jelasin. Nah, di sini saya akan jelaskan yang masalah bendera Indonesia terbalik ya. Malaysia adalah negeri yang paling memiliki kemiripan dengan Indonesia ya teman-teman ya. Sama-sama mayoritas Islam, bahasanya serumpun, dan bahkan memiliki perbatasan darat di Kalimantan Utara dengan etnis Dayak yang juga ada di bagian Kalimantan Indonesia. Nah teman-teman, terus namun ternyata Malaysia bukan negeri yang paling erat hubungannya dengan Indonesia, melainkan justru paling berseteru, seperti terbukti pada insiden kesalahan pencetakan bendera Republik Indonesia di buku SEA Games 2017 seperti bilang Nopen. Reaksi atas terbaliknya pemasangan bendera Indonesia itu menunjukkan lagi eksplosifnya hubungan sosial Indonesia dan Malaysia dalam beberapa tahun terakhir. Jadi insiden yang awalnya kecil atau bisa dipandang sebagai hal sepele berkembang jadi sentimen anti Malaysia yang luar biasa. Nah, waktu itu kan kalau nggak salah itu, bukan kalau nggak salah sih, emang kayaknya iya, Menpora kita pada saat itu ya, Bapak Imran Nahrawi kan kebetulan juga datang pas acara kayak pembukaan ya, pokoknya seremoni pembukaan itu di buku. Justru tuh kalau nggak salah dia yang pertama kali ngeliat bahwa bendera Indonesia itu terbalik di buku undangan tersebut. Maka dari situlah dia kayak marah dan nggak tahu kenapa itu bisa tersebar di media sosial dan muncullah hashtag Shame on You Malaysia yang bisa dibuat gempar seluruh Indonesia, bahkan seluruh Asia Tenggara juga kaget kayak ada negara lain juga bilang Shame on You Malaysia juga. Karena itu emang udah keterlaluan sih kalau menurut saya pribadi sendiri sebagai warga Indonesia ya. Masa itu bendera yang merupakan lambang dari negara tersebut gitu. Jangan ya, maksudnya jangan dibalik ya, maksudnya jangan salah gitulah saya gunakan. Iya. Tapi nggak tahu ya, itu balik lagi itu disengaja atau tidak sengaja, itu secara kebetulan. Dan publik Malaysia sendiri kan udah minta maaf kan, dan akhirnya diperbaiki pada acara berikutnya Ya. Nah, lu mau nambahin nggak apa? Nggak ada sih, kita langsung lanjut aja kali. Ya udah, pokoknya dari ketiga tersebut kita nyimpulin satu teori, namanya itu teori konflik ya. Nah, isinya mungkin ya, teori konflik itu adalah teori yang memandang bahwa perubahan sosial tidak terjadi melalui proses penyesuaian nilai-nilai yang membawa perubahan, tetapi terjadi akibatnya adanya konflik yang menghasilkan kompromi-kompromi yang berbeda dengan kondisi semula. Teori ini didasarkan pada pemilikan sarana-sarana produksi sebagai unsur pokok pemisahan kelas dalam masyarakat. Ya, jadi balik lagi ke balik dari kita sendiri. Saya akan ambil contoh yang terakhir atau kasus terakhir. Itu kan maksudnya kan kebalik bendera itu kan bisa, kalau menurut mereka, kalau menurut ya itu secara dipikir secara logis itu sepele banget. Iya, tapi masalahnya itu bendera yang merupakan udah diperjuangin. Kalian tahu kan pahlawan gimana cara dapetin merah putih itu yang merupakan simbol merah itu berani, putih itu suci. Ya itu sebenarnya sepele banget, namun dibalik kesalahan kecil tersebut yang bisa membuat ya kita kan jadi kesel gitu, karena walaupun itu kecil, kesalahan sepele kayak cuman salah ngeprint atau salah cetak, itu bisa menyinggung seluruh satu Indonesia, bahkan negara, bahkan ASEAN, ya mungkin dunia juga kan. Nggak tahu kan zaman sekarang di sosial media apa sih nggak kesebar, bukan hanya di sini doang, di sosial media itu bisa menyebarkan ke seluruh dunia. Soalnya logikanya seperti ini loh, kita kan bertetangga ya kan, ya kali bertetangga kita nggak tahu benderanya gitu. Mungkin kalau kita pikir positif, ambil sisi positif itu mungkin bisa aja kesalahan, ngeprint. Tapi kenapa di negara kita doang gitu salahnya kan? Kalau kita pikir negatif, pikir jeleknya nih ya ke Malaysia ya dia emang sengaja. Emang kalian tahu kan konflik kita dari dulu banyak. Dari tadi kita jelasin tuh, dari batik, rendang. Bahkan ya kalian tahu lah waktu itu rendang kan cukup panas juga kan konfliknya. Mereka yang mengklaim rendang itu milik Malaysia. Bahkan ada satu chef Australia
chef terkenal lah yang nyebut itu Pak, yang dia bilang itu rendang itu makanan Indonesia, udah jelas orang dia bilang, dia muji kok ini makanan terbaik dari Indonesia, mengakui. Ya kalau dipikir balik lagi, kalau dipikir negatifnya itu, kalau kita mikir jelek ke Malaysianya itu, Malaysia benar-benar sengaja ngelakuin itu karena emang dari dulu kita tuh terkenal konfliknya saling, yang mereka suka mengklaim. Terus dari sisi olahraga juga, dari pertama itu sepak bola ya, sepak bola itu apalagi panasnya udah kayak apaan tahu kan, bahkan sering gitu. iya, bahkan yang baru kemarin itu yang waktu main di GBK itu bahkan supporter Malaysia di GBK itu ditahan sampai jam 2 pagi karena nggak bisa pulang. Memang takut sih supporter Indonesia, parah. Serem. Terus yang waktu main di Bukit Jalil waktu tandangan juga belum lama ini, supporter Indonesia bahkan dilemparin sama petasan atau flare yang keluar asap gitu. Nah, itulah penyebab konflik-konflik yang dapat berujung kepada yang jadi penyebar gitu ke seluruhnya, kayak yang padahal nggak ada hubungannya sama olahraga, jadi panas gitu persaingannya. Padahal olahraga tuh sportivitas. Iya, ujungnya sportivitas. Kenapa harus jadi konflik? Makanya. Dah, jadi sekian paparan materi konflik Asia Tenggara antara negara Malaysia dan Indonesia. Saya Noventio Renara, Saya Nahul Jaya, dan ada Muhammad Dafa yang di balik kamera mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perhatiannya. Maaf kalau ada kurang-kurangnya.